Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali seperti dulu ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Nani masih mau melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalian bisa lihat di GeoHappy-nya pada tampilan ini. Kita kali ini akan membahas tentang karakteristik dan potensi daratan serta perairan Indonesia. Seperti yang kemarin Bu Nani sampaikan bahwa permukaan bumi itu kalau kita lihat bentuknya itu ada daratan, ada lautan. Dari perbandingan daratan dengan lautan itu yang lebih banyak yang mana? Daratan apa lautan? Nah, tentunya kalian akan menjawab relief permukaan bumi itu lebih banyak lautannya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, relief permukaan bumi itu lebih banyak lautan. Jadi 70% permukaan bumi itu berupa lautan dan 30%-nya itu berupa daratan. Nah, daratan itu tersebar di seluruh permukaan bumi, termasuk di sini adalah Indonesia. Bagaimana karakteristik dari negara Indonesia? Masih ingat pada pertemuan materi yang kemarin, minggu yang kemarin, kita sudah membahas tentang luas wilayah Indonesia, kemudian batasnya, letaknya. Nah, masih ingat bahwa Indonesia itu kalau ditinjau dari letak geografisnya itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Masih ingat kan ya? Kemudian kalau dilihat dari letak geologisnya, Indonesia itu merupakan dilihat dari letaknya merupakan jalur lempeng, jadi dilalui oleh jalur lempeng yang sangat besar ya, yaitu lempeng Australia, kemudian Eurasia, kemudian lempeng Pasifik. Nah, yang perlu kalian ketahui, dengan adanya letak itu, letak geologis, kemudian letak geografis, letak astronomis, itu mempengaruhi pada karakteristik dari daratan Indonesia. Mari kita bahas ya. Apa yang menjadi karakteristik dari wilayah daratan Indonesia? Nah, di sini berdasarkan letak yang kemarin itu, Indonesia memiliki suhu rata-rata tahunan yang tinggi karena berada di Khatulistiwa. Karena posisi Indonesia itu berada di Khatulistiwa, maka ini pengaruh pada iklim. Jadi Indonesia itu memiliki iklim tropis. Ya, iklim tropis yang memiliki 2 musim. Musim apa saja? Ya, musim hujan dan musim kemarau. Jadi, kemudian di Indonesia itu ada 2 pola angin, yaitu angin muson barat yang membawa musim hujan dan angin muson timur yang membawa musim kemarau. Jadi itu karakteristik dari wilayah daratan Indonesia. Karakteristiknya karena dipengaruhi oleh letak yang kemarin kita bahas itu ya. Kemudian dari karakteristik daratan yang dimiliki oleh Indonesia ya, dari karakteristik yang dimiliki oleh Indonesia, maka itu akan mengakibatkan daratan Indonesia memiliki potensi ya. Karena daratan di Indonesia itu berdasarkan pada letak yang kemarin itu mengakibatkan Indonesia memiliki kenampakan relief yang bermacam-macam. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Ya, Indonesia reliefnya ada relief pegunungan, kemudian ada relief dataran rendah dan ada relief dataran tinggi.
Nah, berdasarkan pada perbedaan relief ini juga pengaruh pada perbedaan aktivitas manusianya. Kalau manusia itu ada di daerah pegunungan, maka dia itu akan memiliki aktivitas yang berbeda dengan yang ada di daerah dataran rendah ataupun di daerah dataran tinggi. Nah, manusia di sini menyesuaikan dengan keadaan alam, termasuk juga keadaan iklim. Itu yang menjadi karakteristik daratannya, potensi daratannya. Nah, pada gambar ini di sini ada pegunungan. Pegunungan itu aktivitas manusianya itu apa? Nah, kalau di Situbondo misalnya ya, Situbondo ini punya relief pegunungan seperti misalnya di daerah Kayumas. Maka aktivitas penduduknya apa? Nah, banyak petani kopi, Bu. Ya, karena masyarakat di sana itu dia menyesuaikan dengan kondisi alamnya, termasuk juga kondisi iklim. Ya, itu yang menjadi potensi daratan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalau di dataran rendah apa aktivitas penduduknya? Aktivitas penduduknya dia menyesuaikan. Nah, sebagian besar penduduk yang ada di dataran rendah biasanya bercocok tanam. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut dengan perairan Indonesia. Apa yang menjadi karakteristik dari perairan Indonesia? Nah, seperti yang tadi Bu Nani sampaikan bahwa perbandingan antara daratan dengan lautan itu lebih banyak daratannya. Lebih banyak lautannya. 70% itu lebih banyak lautan. Apa sih lautan itu? Lautan itu adalah daerah yang dikelilingi oleh air, perairan. Perairan itu wilayah yang terdiri dari air. Nah, bagaimana karakteristik dari perairan di Indonesia? Nah, apalagi Indonesia ini kalau kita lihat dari bentuk wilayahnya, ini kalau dilihat dari bentuk wilayahnya banyak sekali memiliki laut. Bahkan banyak sekali memiliki pulau-pulau, baik itu pulau besar maupun pulau kecil, ya. Karena di daerah tropis, suhu permukaan laut di perairan Indonesia umumnya berkisar 28 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, bentuk wilayahnya seperti yang Bu Nani tadi sampaikan bahwa Indonesia itu kalau dilihat dari bentuk negaranya adalah sebagai bentuk kepulauan. Karena Indonesia banyak sekali memiliki wilayah perairan. Karena banyak sekali memiliki wilayah perairan, maka iklim laut juga berpengaruh, ya. Kemudian banyak memiliki laut, otomatis ini pengaruh pada kadar garam atau salinitas, ya. Tetapi kadar garam yang ada di Indonesia itu tidak setinggi kadar garam yang ada di negara lain. Kenapa? Karena kadar garam yang ada di Indonesia itu diimbangi dengan curah hujan yang tinggi sehingga kadar garam laut yang ada di Indonesia tidak begitu asin bila dibandingkan dengan negara-negara lain, ya. Seperti misalnya di Timur Tengah itu kadar garamnya 33%. Di Indonesia berapa? Di Indonesia itu hanya 0,3, rendah, ya. Ya karena itu tadi banyak curah hujan ya di Indonesia, kemudian banyak sungai-sungai yang dialirkan ke laut. Nah, tuh ya. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwa namanya saja perairan. Perairan itu adalah wilayah yang digenangi air. Wilayah yang digenangi air di permukaan bumi itu tidak hanya di laut saja, tetapi juga di darat. Nah, wilayah yang digenangi air di darat itu berupa apa saja? Ada sungai, ada danau, ada rawa, ada laut, ada selat, ada teluk, dan ada samudra. Tuh ya, sungai apa? Nah, saya kira kalian sudah tahu sungai itu apa ya. Tuh, jangan sampai tidak tahu sungai. Kemudian danau, danau itu apa? Saya kira kalian sudah tahu semua. Nah, dari pengaruh bentuk itu, dari pengaruh letak, dari pengaruh potensi daratannya, ini juga berpengaruh pada jalur transportasi dari perdagangan di Indonesia. Perkembangan jalur transportasi laut yang ada di
Indonesia. Bagaimana perkembangan transportasi laut yang ada di Indonesia dari zaman ke zaman bisa kalian baca lewat GeoHappy ini ya. Nah, GeoHappy ini kalian install, ini bisa dipakai pada saat kelas 12 nanti. Kalau sudah selesai merekam ini, kalau sudah Bu Nani sudah menyampaikan materi, nanti video ini akan kalian boleh dihapus. Gak apa-apa karena sudah punya aplikasi GeoHappy. Kalau tidak diterangkan kan kurang enak gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini barangkali itu saja dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan video yang sederhana ini bisa bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu kembali seperti yang dulu. Saya akhiri, nanti ada absen sekaligus juga tugas yang perlu kalian kerjakan ya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.